Pihak Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, menolak tuntutan penggugat dalam sidang mediasi terkait dugaan ijazah palsu yang berlangsung di Pengadilan Negeri, PN, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 30 April 2025. Kuasa hukum Jokowi, Irfan, menyampaikan bahwa tidak akan ada penyerahan ijazah secara umum seperti yang diminta oleh penggugat, Muhammad Taufik, yang mengatasnamakan kelompok ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut, kata Irfan usai mediasi. Sidang mediasi dipimpin oleh mediator non-hakim, Profesor Adi Sulistiono, yang merupakan guru besar bidang keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Kota Solo. Irfan menjelaskan bahwa ada dua alasan utama di balik penolakan tersebut. Pertama, penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan terkait persoalan yang sedang disengketakan. Kedua, setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap orang juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, tambah Irfan. Ia juga mengutip Universal Declaration of Human Rights, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya secara sewenang-wenang. Jadi, kesimpulannya, mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, jelas Irfan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa yang dilaporkan? Dan dilaporkan siapa, Pak? Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya. Ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Baru langsung, Pak, melaporkan, Pak. Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Tahu. Setelah ini langsung Pak, tadi di dalam ngapain, Pak? Di dalam melaporkan Pak, nggak kuasa hukum kenapa Namanya. sampai Pak Jokowi melaporkan? Ya, jadi aduan ya. Saya memang harus saya sendiri dan ya. Pak, kenapa lapornya di Polda, Pak? Nggak di Baris Krim? Buktinya apa aja Pak yang dibawa, Pak? Buktinya apa aja Pak yang dibawa, Pak? Buktinya laporannya apa aja yang dibawa? Jadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain, Pak? BAP kah, Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? Pak, berarti ada menjadi penyidik. Oh, berarti langsung BAP ya, Pak? Pak, menjadi untuk melakukan digital forensik terhadap jasa Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan itu Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Setelah ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini yang langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta? Sekarang masih di Jakarta. Yang dekat dengan terlapor dan siapa saja terlapor? Ya, jadi kan kami baru selesai membantu buat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah, dikit aja. Oke, makasih Bang ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak pada nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, wakil presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi tidak. Selama ini khususnya ketika beliau menjabat
beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasal dan terlapornya siapa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, juga pasal 72 dan pasal 25. Itu semua sudah disampaikan. Kalau untuk terlapornya, Pak? Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.